Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurjana Putri, kelas pendidikan guru pendidikan anak usia dini 2019A. Di sini saya akan menjelaskan tentang antro atau manusia. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan antro atau manusia. Jadi secara biologi manusia diartikan sebagai hominid dari spesies Homo sapiens. Manusia adalah satu-satunya subspesies yang tersisa dari Homo sapiens. Mereka biasanya dianggap sebagai satu-satunya spesies yang dapat bertahan hidup dalam genus Homo. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri fisik dan biologis manusia. Yang pertama, manusia menggunakan daya penggerak bipedalnya atau dua kaki yang sempurna. Dengan adanya kedua kaki untuk menggerakkan badan, kedua tungkai depan dapat digunakan untuk memanipulasi objek menggunakan jari jempol atau ibu jari. Yang kedua, bentuk fisik manusia sangat bervariasi, tergantung pada faktor tempat dan sejarah. Misalnya di Amerika Serikat, rata-rata tinggi dan berat badan perempuan dewasa Amerika adalah 162 cm dengan berat badan 62 kg. Sedangkan pada pria umumnya lebih besar, di mana tingginya itu 175 cm dengan berat badan 78 kg. Yang ketiga, warna kulit manusia bervariasi dari hampir hitam hingga putih kemerahan. Itu adalah ciri dan karakteristik biologis manusia. Ciri fisik dan karakteristik biologis manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manusia dalam taksonomi. Klasifikasi manusia berdasarkan tata nama biologi atau taksonomi yang ditemukan oleh Carlos Linnaeus pada tahun 1707 sampai 1778 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kingdom Animalia. Dalam bahasa Inggris, animal yang berarti hewan, dan dalam bahasa Latin, animalis yang berarti memiliki napas. Yang kedua, Phylum Chordata. Termaksud dalam kelompok hewan vertebrata. Vertebrata adalah subfilum dari Chordata, mencakup semua hewan yang memiliki tulang belakang yang tersusun dari vertebra. Yang ketiga, kelas Mamalia. Menyusui atau mamalia adalah kelas hewan vertebrata yang memiliki ciri-ciri memiliki kelenjar susu pada betina yang berfungsi untuk menghasilkan susu untuk anaknya. Yang keempat, ordo Primata. Seluruh primata memiliki 5 jari, bentuk gigi yang sama, dan rancangan tubuh primitif tidak terspesialisasi. Yang kelima, subordo Haplorhini. Yang keenam, famili Hominidae. Yang ketujuh, subfamili Homininae. Yang kedelapan, bangsa Hominini. Yang kesembilan, genus Homo. Yang kesepuluh, spesies dan nama binomial adalah Homo sapiens. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik manusia. Karakteristik manusia yang pertama adalah humanity atau kemanusiaan. Tidak pernah ada istilah kehewanan. Kemanusiaan adalah karakter utama manusia dalam hidup. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang bertuhan atau beragama. Yang ketiga, manusia adalah makhluk yang memiliki aturan dan nilai. Yang keempat adalah manusia memiliki akal. Yang kelima, manusia sebagai makhluk sosial berbudaya dan beradab. Yang keenam, kemampuan bahasa dan komunikasi. Yang ketujuh, manusia adalah makhluk yang berkepribadian. Yang kedelapan adalah kemampuan artistik dan seni. Yang kesembilan, memanfaatkan alam dan teknologi. Yang kesepuluh, kemampuan rekayasa kehidupan. Selanjutnya saya akan menjelaskan rentan kehidupan manusia atau lifespan. Yang pertama, bayi. Usia bayi adalah dari lahir 0 tahun hingga berusia 2 tahun. Masa ini adalah masa pertumbuhan yang sangat luar biasa dari seorang manusia. Kenapa tidak? Pada saat bayi terlahir ke dunia ini, ia belum mengetahui apapun, belum mengenal apapun, dan belum bisa mengerti tentang apapun. Yang kedua, anak-anak. Fase anak-anak adalah fase yang menarik di antara fase yang lainnya. Pada saat berada pada tahap perkembangan anak-anak, mereka mulai memiliki rasa ingin tahu yang jauh lebih besar. Yang ketiga, remaja. Fase remaja adalah masa perpindahan atau peralihan dari masa anak-anak menjadi masa dewasa. Segala perilaku dari pola pikirnya juga merupakan akibat dari peralihan tersebut. Pada fase remaja,
Pertumbuhan signifikan terhadap fisik kebanyakan fase ini terjadi pada rentan umur 12-20 tahun. Adapun ciri atau karakteristik dari fase remaja ini, yang pertama, masa-masa remaja adalah masa labil bagi manusia. Yang kedua, ketika manusia berada di masa remaja cenderung lebih suka berada di luar rumah. Yang ketiga, remaja tidak suka diperlakukan seperti anak kecil. Yang keempat, perubahan lainnya pada masa remaja ada antara lain yaitu perubahan suara tinggi dan berat badan yang terus meningkat. Yang kelima, remaja juga tidak berada di fase dewasa yang belum memiliki pemikiran yang matang dan mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Yang keenam, anak remaja kebanyakan suka melakukan hal-hal baru. Yang ketujuh, remaja adalah fase pemberontakan. Yang keempat, dewasa. Manusia yang dewasa adalah orang yang telah selesai melewati masa pertumbuhannya dan siap untuk menerima keberadaannya di tengah-tengah masyarakat lainnya. Yang kelima, tua atau lanjut usia. Fase ini merupakan fase terakhir dalam perkembangan hidup. Masa tua adalah masa di mana hanya menikmati kehidupan yang tersisa. Yang terakhir, akhir hidup manusia. Sebagaimana makhluk lainnya, manusia semuanya akan merasakan yang namanya kematian atau death. Dengan berbagai atribusi kemanusiaan yang dimiliki manusia akan sampai pada waktunya berakhir pada suatu waktu, baik dalam konteks individual dan golongan manusia secara keseluruhan. Mungkin itu saja materi antro atau manusia dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.